Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita awali dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 344. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan refren kita ulang. Ya Tuhan, kemarin kehidupan yang kami lalui mungkin masih ada kesusahan yang kami bawa sampai hari ini. Dan kami tak tahu masih adakah kesusahan yang lain di hari ini. Tetapi yang kami tahu, ketika kami terus mengingat akan nama Tuhan Yesus, ketika kami berseru kepada Tuhan, maka kami pasti akan mendapatkan penghiburan dan kami akan mendapatkan pertolongan. Dan ketika kesusahan masih melanda dalam kehidupan kami akan mendapatkan kekuatan. Itulah janji Tuhan. Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan bagian dari firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, agar firman-Mu sungguh-sungguh dapat menguatkan ketika kami menghadapi berbagai macam badai dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami sekalian. Kami mau mendengarkannya, merenungkannya, mempercayainya, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini tema perenungan kita saya pilih yaitu tak mau diperbudak oleh kesusahan. Amin. Siapa yang mau diperbudak oleh kesusahan? Mari kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kekhawatiran dan kekhawatiran, kemudian Tuhan Yesus mengatakan untuk mengatasi kekhawatiran dari Matius 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, berbicara dari kekhawatiran, kemudian Tuhan Yesus beralih pada kesusahan. Karena kekhawatiran itulah yang kemudian mengakibatkan kita mempunyai banyak kesusahan. Saudara-saudara, perkembangan teknologi yang maju pesat memberikan banyak kemudahan-kemudahan bagi manusia. Dulu kita mesti menghafal perkalian. Kini cukup dengan kalkulator, hanya tunjuk-tunjuk begitu kita sudah mendapatkan angka yang pasti benar. Ketika kita akan makan harus menanak nasi dengan harus mengaduk-ngaduk begitu. Sekarang tinggal tancap aja ke listrik, rice cooker tersedia, udah nasi itu matang dan kita nikmati. Teknologi juga memudahkan perjumpaan, terutama di masa pandemi ini. Lewat video call, lewat Zoom, kita bisa berjumpa dengan orang di mana saja. Nah, bisa juga tur secara virtual. Kita nggak pernah ke Dubai, tetapi bisa secara virtual seolah kita ada di sana. Saudara, banyak kemudahan yang sudah disediakan bagi manusia. Namun kesusahan juga masih tetap ada. Kesusahan itu menghampiri setiap orang dan kita merasakan dengan hadirnya COVID-19. Membuat banyak orang, kalau nggak boleh dikatakan semua orang, banyak orang yang mengalami kesusahan. Apalagi kemudian ada bencana alam, banjir, tanah longsor, dan lain-lainnya, membuat kesusahan itu tiba-tiba menghampiri kehidupan kita. Namun saudara, entah sadar atau tidak, tetapi tidak sedikit orang mengalami kesusahan karena diciptakan oleh ulahnya sendiri. Sebagai contohnya, orang sudah punya jabatan tinggi, punya kekayaan yang cukup berlimpah, tetapi akhirnya harus mengenakan baju oranye dan hidup di penjara. Kenapa? Karena serakah, karena dia belum puas, belum merasa cukup dengan apa yang sudah ia punya. Dia ciptakan sendiri kesusahan untuk dirinya sendiri. Ada juga yang menciptakan kesusahan bagi keluarga yang sudah dibangun sedemikian rupa, indah dan bahagia, sudah mempunyai cucu yang lucu-lucu, tapi kemudian iseng, coba-coba, main-main, kecantol, terikat, dan hancurlah keluarga itu berantakan. Kesusahan diciptakan sendiri. Dan kemudian ada pula orang yang suka menyimpan kesusahan, suka menyimpan persoalan yang membuatnya dia susah. Ada orang yang mengatakan, kamu kikir ya, kamu jahat. Nah, baru dikatakan kikir jahat, waduh sakit hati. Sakit hati itu disimpan sampai besok lusa, dendam, diingat terus terngiang kata-kata itu kikir jahat begitu. Dan kemudian mulai terganggu, tidak bisa tidur, akhirnya sakit karena menyimpan persoalan. Padahal orang lain dikatain kikir jahat, oh dia berkata EGP, emang gue pikirin, cuek aja, dan dia tidur tetap lelap. Tetapi justru ada juga orang yang menanggapi kata-kata yang menyakitkan itu dengan sikap dan tindakan yang
positif. Dia berkata bahwa oke, hakmu untuk mengatakan aku kikir, hakmu untuk mengatakan aku jahat, tetapi aku akan buktikan bahwa aku bukan orang yang kikir, aku bukan orang yang jahat. Oleh sebab itu dia suka berbagi berkat, dia suka sekali melakukan hal-hal yang baik. Buahnya dia menjadi orang yang semakin baik, hidupnya bahagia. Nah saudara-saudara, kesusahan itu seringkali datang secara tiba-tiba. Nah, maukah Anda diperbudak oleh kesusahan? Tentu tidak mau. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa menyikapi kesusahan itu secara dewasa serta dengan iman yang benar? Firman Tuhan tadi berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Semua kekhawatiran itu akan teratasi, semua kesusahanmu itu akan terlalui juga. Saudara, kisah tentang Bapak Lukas Minto Suwiryo. Pada waktu itu dia berusia 83 tahun. Dia tinggal bersama istri yang berusia 75 tahun dalam keadaan stroke. Mereka tinggal di Klaten. Mereka punya 7 anak, 35 cucu, 9 cicit, tapi semua berada di luar kota. Ada yang di Irian Jaya, ada yang di Jakarta, dan di berbagai tempat di luar Klaten. Nah, pada tanggal 27 Mei tahun 2006, ketika pagi itu dia sedang memberi makan sapi-sapinya, tiba-tiba ada gempa. Dia rasakan goncangan itu makin lama makin kuat. Oleh sebab itu dari luar dia berteriak-teriak memanggil istrinya supaya cepat keluar. Oleh karena dia juga menyaksikan tetangga-tetangganya juga sudah berhamburan keluar. Namun bagaimana bisa keluar? Jalan saja nggak bisa. Pak Minto baru sadar akan hal itu. Maka dia cepat-cepat masuk ke rumah dan berusaha untuk menarik istrinya untuk keluar. Tetapi tidak berhasil, malahan rumahnya sudah mulai roboh. Mendengar orang berlarian sambil berteriak, "Tsunami, tsunami!" Tetapi Bapak dan Ibu Minto yang memang sangat menyukai Injil Matius pasal 6 ini, mereka tenang saja di bawah reruntuhan rumahnya dan mereka berdoa, berseru kepada Tuhan. Mereka yakin bahwa hidup atau matinya manusia ada di tangan Tuhan, Sang Pemberi hidup. Nah, ketika Pak Minto ini diwawancarai oleh seorang hamba Tuhan, dia berkata, secara manusia pasti kami sangat susah karena rumah kami hancur. Tetapi saya tidak mau diperbudak oleh kesusahan. Wong punya Tuhan kok mau susah. Tiap pagi aku mencari Tuhan dan ternyata Tuhan memberikan ketenangan. Oleh sebab itu, nikmati saja dengan sukacita apa yang masih Tuhan anugerahkan hari ini. Nah saudara-saudara, kunci untuk mengatasi kekhawatiran yang mendatangkan kesusahan dalam kehidupan kita adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah, rasakan kehadiran Allah. Karena bukankah Allah berjanji akan menyertai umatnya senantiasa sampai akhir zaman. Kesusahan seringkali menutupi kita sehingga tidak bisa melihat kehadiran Tuhan yang mengasihi kita. Oleh sebab itu carilah, ingatlah kembali bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kita.
Yang kedua, saudara, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti carilah kehendak Tuhan. Pikirkanlah apa yang Tuhan mau aku lakukan di tengah kesusahan ini, sehingga aku bisa menemukan apa yang menjadi bagianku yang harus aku kerjakan dengan segala keterbatasanku. Tetapi aku juga ingat Tuhan punya bagian untuk mengerjakan bagian Tuhan. Dengan kemahakuasaannya pasti Tuhan bertindak untuk menolong kita dalam kesusahan. Tuhan berkarya. Pak Minto dan istrinya juga merasakan Tuhan berkarya. Di bawah reruntuhan rumahnya, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka berdua, masih memberikan nafas kehidupan, sehingga perlahan-lahan mereka bisa keluar dari reruntuhan rumahnya, tentunya juga dengan pertolongan orang-orang di sekitarnya. Saudara, hal ini diceritakan oleh Pak Minto dan istrinya ketika familinya dari Solo, Jogja, anak-anak yang dari luar Klaten itu datang berkunjung, melihat, menyaksikan bagaimana kakek nenek yang tidak berdaya ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Namun ketika berada di bawah tenda pengungsian, nampak sekali mereka tetap tenang, nampak sekali mereka tetap bersukacita, membuat semua yang mengunjungi Pak Minto dan istrinya ikut bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Pak Minto dan istrinya sudah memberikan teladan buat kita mengatasi kesusahan. Kata-kata yang tepat sekali, aku tidak mau diperbudak oleh kesusahan. Punya Tuhan kok mau susah? Nikmati saja apa yang masih Tuhan berikan. Nikmati dengan sukacita. Nah, saudara, kesusahan memang selalu ada di sekitar kita. Namun Tuhan ada di dekat kita. Kesusahan sewaktu-waktu menimpa kita. Namun jangan sampai kita mau diperbudak oleh kesusahan. Oleh karena ada Tuhan yang setia menyertai kita, Tuhan yang pertolongannya tidak pernah terlambat. Saudara, dunia ini penuh susah, namun Tuhan juga menyediakan hal-hal yang mendatangkan sukacita. Mana yang akan saudara nikmati, kesusahan atau sukacita yang Tuhan berikan? Tiap pagi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur oleh karena kesaksian hidup Pak Minto dan istrinya, anak-anak Tuhan yang begitu setia, setiap pagi selalu mencari Tuhan terlebih dahulu. Mereka tidak mau diperbudak oleh kesusahan. Biarlah kami juga belajar untuk itu. Kesusahan sewaktu-waktu masih menghampiri diri kami. Bahkan dengan adanya pandemi COVID-19, kesusahan masih begitu dekat dengan kami. Tetapi ya Tuhan sangat dekat dan selalu menolong kami. Oleh sebab itu, biarlah kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami untuk mengatasi kesusahan-kesusahan itu. Dengan segala keterbatasan kami tetap berjuang mengatasinya. Dan kami mau serahkan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk menolong setiap kami di dalam mengatasi pandemi ini. Tuhan, kami mau serahkan semua kesusahan kami di dalam tangan Tuhan, sambil kami terus berupaya.
Tuhan pasti akan memberkati setiap upaya kami, tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan hari ini, biarlah itulah cara kami untuk menyambut berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami bisa menyalurkan berkat itu kepada orang lain yang membutuhkan. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sungguh mengatasi segala persoalan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan persoalan-persoalan bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan juga terus memakai para pemimpin negeri ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semuanya dipakai oleh Tuhan untuk bekerja dan mengatasi persoalan-persoalan di negeri ini. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan hari ini, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita tutup dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 440, bait yang pertama dan yang ketiga. Badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Kesusahan apapun yang bakal menimpa kita, jangan mau diperbudak oleh kesusahan. Mari kita atasi kesusahan kita dengan terus mencari Tuhan dan kebenarannya. Tuhan memberkati.